Assalamualaikum teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kenalan, saya Panji, Panji Aziz Pratama. Saya di sini sebagai founder dan managing director di Isbanban Foundation, sebuah yayasan sosial yang digerakkan oleh anak-anak muda Banten untuk ngebantu akses dan kualitas pendidikan untuk anak-anak di Provinsi Banten. Saya juga sekaligus sebagai ketua bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di Rumah Millennials. Nah, tujuan utama vlog ini, atau mungkin lebih tepatnya konten sharing, Rumah Millennials produktif dan tetap fit di saat masa-masa WFH kayak gini. Saya pengen sharing terkait tentang banyaknya teman-teman yang nanyain gimana sih berkarir di dunia NGO. Nah, sebelum jauh ke arah sana, saya juga pengen sharing dulu sebenarnya NGO itu apa sih, terus bedanya sama LSM itu apa, dan bahkan sampai akhirnya NGO itu apakah sebegitu meyakinkankah karir di dunia NGO di Indonesia. Nah, teman-teman mungkin yang sudah sangat mengenal NGO atau sering banget ikutan organisasi kerelawanan, mungkin sudah juga tahu tentang apa itu NGO. NGO itu sebenarnya singkatnya dari non-government organization atau organisasi non-pemerintah. Artinya organisasi ini tuh khusus menangani hal-hal di sektor ketiga, yang mana kalau di luar sana disebutnya third sector, dan Indonesia ini banyak yang nyebutnya NGO, LSM, macam-macam dah pokoknya. Tapi intinya adalah kalau teman-teman lihat NGO itu apa, NGO itu bisa dibagi juga dalam segi skala. Kalau secara internasional orang bilang International NGO atau INGO. Kalau INGO teman-teman mungkin juga pernah lihat atau pernah dengar, atau bahkan pernah ikutan kegiatannya. Contoh-contohnya macam-macam kayak Save the Children, organisasi sosial, organisasi internasional yang ngebantuin anak-anak di dunia, lebih kepada melindungi hak-hak anak. Ada juga kayak WWF yang melindungi satwa di dunia, macam-macam. Ada World Vision Indonesia itu untuk Indonesia, World Vision International, itu pun organisasi internasional. Jadi macam-macam. Tapi ada juga organisasi internasional yang di bawah PBB. Nah, kalau di bawah PBB ini biasanya UN, macam-macam, ada UNICEF, United Nations for Children for Fun. Jadi lebih tepatnya ngebantuin anak-anak di seluruh dunia hasil dari dana yang digalang oleh seluruh negara di dunia. UN itu banyak banget, nggak cuma UNICEF, mungkin yang paling terkenal itu. Terus ada juga United Nations Volunteers, ada juga ILO, International Labour Organization, itu pun di bawah PBB. Artinya secara garis besar NGO itu ada yang dibagi internasional dan ada dibagi juga skala nasional. Kalau teman-teman lihat yang nasional itu ada organisasi, kalau kita lihat di Indonesia ada ACT, Aksi Cepat Tanggap, ada juga Tanoto Foundation, YCAP Foundation. Saya pribadi pernah bekerja di 3 organisasi nasional atau NGO nasional. Yang pertama adalah Telapak Association atau Perkumpulan Telapak, yang sebuah social enterprise di Indonesia yang ngebantu para petani kayu untuk bisa berdaya melalui koperasi. Dan yang kedua, saya pernah juga bekerja di Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAP Foundation, sebuah social enterprise yang ngebantu ibu-ibu diberdayakan dengan cara memberikan pinjaman mikro untuk bisa memberdayakan usaha kecil dan menengahnya. Kemudian dibuatkan juga rumah belajar untuk anak-anak di Indonesia, untuk anak, khususnya anak yang putus sekolah. Terakhir, saya juga sedang bekerja di salah satu philanthropy organization di Indonesia, Tanoto Foundation, yang bergerak di bidang filantropis untuk khususnya di bidang pendidikan. Jadi macam-macam. Ada juga organisasi yang di lokal. Kalau lokal teman-teman bisa sering lihat di daerah teman-teman sendiri. Tapi kalau saya pribadi punya organisasi NGO lokal namanya Isbanban Foundation yang tadi saya jelaskan di awal. So,
Selain dari bentuk skalanya, organisasi atau berkarya di NGO itu sebenarnya uh, meyakinkan nggak sih, atau seberapa seberapa bisa menjadi jenjang karir sih untuk bekerja di NGO? Saya pengen sebutkan bahwa NGO itu pekerjaannya sangat-sangat dinamis dan nggak harus di satu hal aja. Saya akan coba bacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, Kak, kalau di NGO itu kerjanya harus bidang sosial nggak sih? Nah, saya bisa jawab, kalau kerja di NGO nggak harus loh di bidang sosial. Background kamu kuliah jurusan lingkungan, akuntansi, IT, itu pun bisa kerja di NGO. Contohnya, NGO itu kan banyak butuhin tenaga-tenaga yang nggak harus di background sosial. Misalnya, NGO lagi buka lamaran pekerjaan untuk bidang marketing dan partnership. Otomatis butuh anak-anak jurusan atau lulusan marketing pada saat kuliahnya atau punya pengalaman di bidang marketing. Nggak harus anak sosial. Ada juga NGO yang buka pekerjaan, lowongan pekerjaannya di bidang finance dan accounting. Karena untuk ngurusin seluruh pembiayaan dana organisasi. Jadi butuh background lulusan keuangan. So, nggak harus sosial. Sosial tuh biasanya turunnya di ranah-ranah program. Misalnya project management, research and monitoring evaluation, macam-macam. Karena di NGO itu satu kesatuan strukturnya, mulai dari direktur sampai dengan project officer, itu punya multidimensi dan juga banyak banget orang-orang lulusan yang jurusannya macam-macam. Jadi kamu bisa bekerja di NGO dengan jurusan apapun, yang penting kamu suka untuk ngelakuinnya. Terus pertanyaan yang kedua, kalau di NGO itu digaji nggak sih? Atau enggak? Atau relawan aja? Nah, untuk hal ini NGO itu nggak selalu melulu relawan. Jadi bisa bedakan ya teman-teman. Mana NGO, mana NGO yang hire untuk volunteers atau relawan, mana NGO yang hire untuk employee atau pekerja di sana. NGO pun punya professional employee yang mana digaji secara profesional sesuai dengan experience dan juga kapasitasnya. Jadi kalau ditanya di NGO digaji apa enggak? Yes, of course, itu pasti digaji sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Kalau fresh graduate, punya pengalaman 1-2 tahun bekerja di bidang sosial atau organisasi kemasyarakatan, mungkin teman-teman punya daya tawar yang cukup tinggi. Tapi beda-beda. Dan pertanyaan ketiga, gaji NGO tuh berapa sih Kak Panji? Oh, ini macam-macam. Tergantung satu dari skala NGO-nya, apakah dia NGO internasional, apakah dia NGO nasional, atau bahkan NGO lokal. Teman-teman bisa melihat juga kalau untuk kisaran gaji, pastinya NGO-NGO yang sudah menerapkan gaji untuk para pegawainya pasti di atas UMR. Dan dipastikan untuk NGO pasti akan memilih orang yang punya kapasitas yang cocok dan terbaik. Artinya orang yang sudah punya pengalaman minimal selama masa kuliahnya pernah ikutan kegiatan kerelawanan atau menggerakkan suatu social project. Terus berapa gajinya? Macam-macam juga. Kalau di international NGO itu kisarannya untuk skala manager itu bisa di atas 20 juta atau bahkan lebih, tergantung penawaran dan juga kapasitas. Di NGO skala nasional, setara manajer 15-20 pasti ada. Tapi macam-macam juga, tergantung juga. Saya nggak bisa menjelaskan berapa detailnya, tapi gaji di NGO pun bisa sangat-sangat kompetitif, sama seperti di corporate. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di NGO itu bakal digaji apa nggak. Of course pasti digaji, tergantung kapasitas teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya, Kak Manji, kalau NGO itu ngerjainnya apa aja sih? Dan gimana caranya? Oke, gimana caranya kita bisa tahu NGO itu gerak di bidang apa? Nah, teman-teman, NGO itu macam-macam. Ada NGO yang fokus gerakannya di bidang pendidikan, ada juga yang kesehatan, ada juga yang ke lingkungan. Dipastikan teman-teman, tips dari saya adalah coba pelajari dan juga mungkin dalami diri sendiri lebih passion atau suka gerak di isu apa. Kalau saya pribadi
isu yang saya pilih adalah pendidikan. Makanya saya selama ini berkarir di NGO berbasis pendidikan supaya saya bisa lebih passion dan juga fokus untuk ngerjain apa yang saya kerjakan. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Kalau NGO, mau kerja di NGO, kita bukanya di situs apa ya, Kak? Nah, ada beberapa situs yang jadi rekomendasi. Yang pertama, teman-teman bisa buka devjobsindo.org. Development. Devjobs pakai S. devjobsindo.org itu salah satu situs NGO yang direkomendasikan untuk teman-teman lihat. Kalau untuk internasional, teman-teman juga bisa lihat devnetjobs.org. Itu untuk yang NGO secara skala internasional. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman explore untuk bisa berkarir di NGO. Buat teman-teman yang masih bingung kerjanya kayak gimana, anak NGO itu biasanya kerjanya fleksibel. Dia kerja by value dan dia bekerja untuk orang lain. Buat teman-teman yang terpanggil untuk bisa berkarya, bergerak bersama-sama di NGO, jangan takut untuk berkarya di NGO. Dari saya, Panji Ajis Pratama, terima kasih untuk konten sharing ini. Produktif by Remah Millennials. Salam saya Panji Ajis Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.